Ternyata betul, setelah 7 hari memang pertapa telanjang tersebut meninggal dunia. Dan Sunakata membuktikan ucapan Sang Buddha. Jadi kembali lagi ke pertapa telanjang itu, apakah benar 7 hari kemudian akan meninggal? Ternyata betul. Tetapi dari kejadian ini Sunakata masih saja tidak menganggap bahwa itu adalah kemampuan batin dari Sang Buddha. Dan di lain kesempatan Sunakata juga bertemu lagi dengan seorang pertapa telanjang yang hidup, yang memiliki tekad, salah satunya yaitu akan hidup tetap akan telanjang sampai seumur hidupnya, memiliki tekad atau janji, kemudian tidak akan pernah melakukan hubungan kelamin, tidak pernah akan makan daging dan seterusnya. Nah, tekad-tekad itu, karena pertapa telanjang itu memiliki tekad yang demikian, Sunakata beranggapan bahwa pertapa itu juga sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Namun Sang Buddha menyampaikan kepada Sunakata bahwa pertapa itu tidak lama lagi akan memakai pakaian dan akan menikah, kemudian menjadi perumah tangga seperti biasa. Ternyata memang tidak lama dari itu Sunakata kemudian menjadi perumah tangga biasa, artinya memakai pakaian dan kemudian menikah. Tetapi Sunakata setelah mengetahui kejadian itu juga tetap menganggap bahwa itu bukan kemampuan Sang Buddha, menganggap bahwa Sang Buddha tidak menunjukkan kemampuan batinnya, tidak menganggap bahwa Sang Buddha tidak memiliki kemampuan batin. Jadi sahabat siswa Buddha, bila kita melihat kejadian Sunakata, Sang Buddha juga menyampaikan dalam Dhammapada 182 dinyatakan bahwa sulit sekali sebenarnya seseorang terlahir menjadi manusia. Sulit sekali seseorang untuk mengenal ajaran benar, kesunyataan. Sulit sekali untuk bertemu langsung dengan seorang Sama Sambuddha. Bila kita melihat dari syair Dhammapada ini, sebenarnya Sunakata sudah terlahir menjadi manusia, sudah pernah mengenal Dhamma, sudah langsung bertemu dengan seorang Sama Sambuddha. Tetapi Sunakata tidak memiliki kekuatan karma untuk menjalankan ajaran Buddha, untuk mengenal lebih dalam ajaran Buddha hingga pada akhirnya bisa melenyapkan penderitaannya atau melenyapkan duka. Karena Sang Buddha menyampaikan kepada Sunakata bahwa ajaran Sang Buddha bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk pamer kesaktian dan sebagainya, tetapi lebih dalam lagi adalah untuk melenyapkan penderitaan. Seperti halnya Sunakata bisa pindah keyakinan dari pengikut Sang Buddha kemudian keluar dan pindah ke keyakinan yang lain, tentunya karena tidak ada kekuatan karma dari Sunakata. Tidak ada kekuatan karma yang mendukung untuk mengenal ajaran Buddha hingga untuk melenyapkan penderitaannya. Jadi fenomena yang ada beberapa hari yang lalu, tentunya bila kita kaitkan, sebenarnya Silacari ini yang keluar atau dalam tanda kutip pindah keyakinan itu adalah tidak memiliki kekuatan karma untuk mengenal Dhamma. Di masyarakat banyak sekali fenomena sebenarnya hal semacam itu, dari yang Buddhis pindah ke non-Buddhis, dari yang non-Buddhis pindah ke Buddhis juga saya banyak temui. Bahkan sahabat saya sendiri juga dari non-Buddhis, beliau juga memahami tentang agamanya sebelumnya, juga pindah ke Buddhis juga ada. Kemudian sebagian umat Buddha menyayangkan mengapa Silacari ini ketika pindah keyakinan ketika disahkan pindah keyakinan masih memakai atribut seorang Silacari ini. Ini adalah suatu kekecewaan sebagian umat Buddha ya. Sebenarnya hal ini adalah menurut saya karena
ada motif tertentu. Jadi supaya bisa di-up, bisa bisa untuk mempengaruhi yang lain begitu. Seperti halnya ada seorang artis yang pindah keyakinan, kemudian di-up begitu ya. Jadi supaya kelihatan menarik begitu. Syukur-syukur bisa mempengaruhi yang lain. Itu mungkin tujuannya. Ini saya katakan mungkin ya. Tapi menurut saya sih sebagai umat Buddha, bila memahami bahwa ini adalah berdasarkan dari kekuatan karma, seseorang bisa mengenal Dhamma atau tidak itu karena kekuatan karma baik di masa lalu maupun di masa sekarang yang mendukungnya. Seperti yang terdapat dalam Dhammapada 182, bahwa seseorang terlahir menjadi manusia itu sangat sulit sekali, mengenal ajaran kebenaran itu sangat sulit sekali, bertemu dengan seorang sama Sang Buddha juga sangat sulit. Pernah juga saya sampaikan sejarah Upali, yaitu yang terdapat dalam Upali Sutta. Biku Upali ketika pindah keyakinan dari sebelumnya bukan pengikut Sang Buddha, kemudian menjadi pengikut Sang Buddha, ini juga ada hal yang luar biasa menurut saya. Dimana pada saat itu ketika Upali diutus oleh gurunya untuk merendahkan Sang Buddha, tapi pada akhirnya Upali ini bukan bisa merendahkan ajaran Buddha, tetapi malah menjadi pengikut Sang Buddha. Nah, pada saat itu Upali mengatakan kepada Sang Buddha ingin menjadi murid Sang Buddha, menjadi pengikut Sang Buddha. Tapi jawaban Sang Buddha sangat luar biasa, karena Sang Buddha tahu Upali ini adalah orang atau murid dari kepercayaan guru yang lain, adalah orang yang memiliki pengaruh besar, memiliki murid yang banyak. Nah, ketika Upali pindah menjadi pengikut Sang Buddha, itu akan seperti apa gurunya? Jadi Sang Buddha menjaga itu. Akhirnya Upali, singkat cerita, akhirnya Sang Buddha memberikan syarat kepada Upali ketika menjadi murid Sang Buddha. Itu yang pertama adalah harus tetap menghormati guru sebelumnya, tetap menyokong dana makanan kepada guru sebelumnya, terus harus hormat kepada guru sebelumnya, dan tidak boleh menjelekkan ajaran-ajaran agama sebelumnya. Itu pesan Sang Buddha kepada Upali. Jadi ada hal yang luar biasa di sini, karena Sang Buddha mengetahui bahwa Upali memiliki banyak murid, memiliki pengaruh yang luar biasa di keyakinan sebelumnya. Nah, tapi Sang Buddha memberikan pesan, ketika pindah menjadi murid Sang Buddha harus tetap menghormati guru sebelumnya, tidak boleh menjelekkan ajaran sebelumnya, kemudian juga harus tetap menyokong kehidupan guru sebelumnya. Ini luar biasa. Jadi sahabat siswa Buddha, demikian, mudah-mudahan kita bisa menyikapi hal-hal seperti ini dengan bijak, bahwa semuanya tidak kekal. Seseorang mengenal Dhamma atau tidak adalah dipengaruhi oleh banyak unsur, dipengaruhi oleh banyak faktor yang mendukung, baik secara karma, baik secara lingkungan, baik secara faktor-faktor yang lain tentunya. Demikian sahabat siswa Buddha, terima kasih. Namo Buddhaya.